Kami persilahkan kepada Saudara Fristo Apriliano Sasmito untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi untuk Pak Sahid, Pak Mukofa, Pak Didit, dan Pak Kris juga tadi saya lihat hadir. Pak Didit pembimbing saya. Saya akan mulai presentasi tentang gempol dan bagaimana efek dari perubahan alih fungsi lahan di kawasan perkotaan, bagaimana efeknya secara spasial, secara formal, dan secara penggunaan. Jadi kalau saya bahas dari latar belakangnya, Gempol ini merupakan suatu kawasan kota dari zaman kolonial Belanda 1920-an yang dirancang sebagai kawasan perumahan untuk penyangga fungsi gedung pemerintahan saat itu di dekat Gedung Sate. Jadi Gempol ini dibangun untuk mengakomodasi pegawai-pegawai Gedung Sate, baik pegawai yang memiliki level tinggi, hierarki tinggi di luar dengan lahan-lahan lebih besar, rumah-rumah lebih besar. Kemudian pegawai-pegawai yang lebih rendahan dimasukkan ke ring dalam, tetapi masih memiliki koneksi dengan kota. Jadi ini adalah satu perumahan historis, kawasan perumahan historis yang mengalami banyak perubahan. Kalau kita lihat, ada hierarki jalan yang berbeda, jadi jalan utama, jalan sekunder, dan jalan tersier. Tapi kita lihat bahwa di dalam ketiga skala jalan tersebut sudah terjadi banyak perubahan, yaitu pengalihan lahan, fungsi lahan dari perumahan, rumah-rumah yang di sini bisa terlihat sedikit rumah, menjadi komersial, F&B komersial. Hal ini karena di Bandung memang kuat industri komersialnya dan banyak sekali potensi untuk menjual pada turis maupun warga Bandung lokal. Jadi dari penelitian, dari pengamatan tersebut, pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana alih fungsi lahan tersebut mengubah citra kawasan Gempol dari urban elemennya, yaitu bagaimana apa yang berubah dari jalannya, apa yang berubah dari plotnya, apa yang berubah dari building formnya. Dan kemudian apakah perubahan ini membawa lebih banyak keuntungan atau justru membuat kawasannya kehilangan citranya. Karena ini merupakan kawasan historis yang juga banyak juga bangunan cagar budaya uh, di Gempol. Dari framework presentasinya, saya mencoba untuk membuat komparasi. Jadi kita tidak bisa hanya mencari efek-efeknya, tetapi juga kita harus lihat komparasi dengan beberapa studi yang sempat dilakukan Profesor Sandi dari Unpar, kemudian Dr. Helena Iglesia dari ITB. Jadi kita seperti melanjutkan capture, dokumentasi, dan capture kawasan tersebut dari tahun ke tahun. Kemudian kita compare dan analisis apa perubahannya. Jadi dalam riset saya ini adalah beberapa yang saya petakan. Cukup banyak di kawasan Gempol yang sudah berubah fungsi, sekitar 35%. Dan metode saya adalah, saya mencoba melihat dari peta dasar, saya membandingkan apa yang ada di dalam plan perencanaan ekspansi Kota Bandung Utara dari tahun 1933, kemudian saya overlay dengan map Bandung, kemudian overlay lagi dengan satellite image, dan kemudian saya mencoba untuk merekonstruksi 3D. Jadi yang kita dapat bandingkan adalah rekonstruksi 3D, karena penting juga untuk membayangkan bukan hanya dari secara denah, tapi bagaimana suasananya dari potongan jalan, dari perspektif, dari isometri, dan sebagainya. Jadi dari usaha rekonstruksi 3D modeling itu keluar tipe-tipe jalan seperti ini. Jadi dari yang skala besar, skala sekunder, dan skala paling kecil. Nah, Tinggal jadi 2 dari menit ya. Maaf, 2 menit lagi. ya, ini pemaparan hasilnya. Kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, 30, 90, 2005, dan 2003, memang dari banyak sekali perubahan yang terjadi. Yang utama adalah pemenuhan atau pemenuhan lahan, dan fragmentasi dari ruang kota sendiri. Karena perubahan menjadi fungsi komersial. Ketika dia hanya berubah menjadi residensial pada 2 capture sebelumnya, fungsi-fungsi elemen urban kota seperti streetscape tidak berubah,
Tapi ketika ada insersi komersial, mulai berubah. Adanya parkir on-site parking, on-street parking, dan kemudian itu yang berubah. Jadi dari section juga terlihat bagaimana ruang kota mengalami penyempitan, mengalami pengurangan skala. Ini di Jalan Tronojoyo, Jalan Sultan Tirtayasa, Jalan Gempol, semua seperti itu. Ada penyempitan ruang kota. Seperti ini, shrinking urban scale. Jadi semakin padat, semakin kecil. Meskipun dari plot tidak berubah banyak, tapi kita lihat bahwa penggunaan ruang yang mestinya untuk publik mulai digunakan untuk kepentingan komersial. Meskipun secara building form, memang jika kita mau mempreserve cagar budaya, ditemukan bahwa bangunan-bangunan yang berubah menjadi komersial, dia lebih mungkin, lebih tendensinya adalah dia akan mempreserve bangunan heritage itu untuk menjual sebagai nilai tambah, apa yang dia jual, nilai nostalgia, seperti tema. Nah, jadi dari transformasi proses tersebut, proses transformasi yang kita compare antara 30, 90, 2005, 2003, ketika 30 adalah conception-nya, pengamatan Profesor Sandi di 90 ada densifikasi, 2005 masih densifikasi tapi mulai membangun vertikal ke atas, tetapi di 2023 hasil penelitian saya menemukan bahwa karena sudah tidak dapat melakukan densifikasi atau intensifikasi, lahannya sudah penuh, maka yang dilakukan adalah optimasi dan ekspansi. Optimasi dalam artian dia mengubah yang tadinya non-komersil menjadi komersil, ekspansi, dia memajukan fungsi-fungsinya ke depan lahan. Jadi parkir digunakan komersil dan juga membuat bangunan-bangunan lain ke depannya. Jadi kesimpulannya, apakah advantage-nya? Advantage-nya adalah untuk secara heritage preservation, jika kita mengalihkan lahan, mengkonversi lahan menjadi komersil, lebih mungkin kesempatan lebih besar bahwa bangunan tersebut masih preserved heritage-nya, karena komersial juga memikirkan nilai nostalgia yang akan di-sell dibandingkan dengan ketika masih menjadi rumah tetapi dibangun di jalan tol. Presentasinya telah habis. Ya, tapi disadvantage-nya adalah reduce public realm area dan quality environment. Sekian presentasi. Terima kasih. Terima kasih, Fristo. Selanjutnya, Saudari Tesalonika Deviani dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi semua Pak Mukopa, Pak Sahid, dan terima kasih MC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang akan mengarah pada visioning dan gambaran kawasan seperti apa yang akan dibuat untuk kawasan wisata Desa Argomulyo di sini. Berikutnya, fakta dan potensi. Jadi Desa Argomulyo ini terletak di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, dan kalau misalnya di kota itu mungkin tidak terlalu jauh, sekitar 19,5 km via Kaliorang dan 15,2 km via Jogja Solo. Mungkin ditempuh itu sekitar 1 jam. Dan yang unik dari desa ini adalah dia itu berada di kawasan rawan bencana Merapi, begitu. Dan dia itu dibelah sama satu sungai yang bermuara dari Merapi, sehingga sungai tersebut itu menjadi kawasan yang cukup berbahaya karena dia itu berpotensi dilanda banjir lahar. Gitu. Nah, maka itu kelurahan ini ingin membuat si Sabodam dan sekitarnya itu menjadi sebuah atraksi kawasan wisata, karena di Sabodam itu sendiri, karena dia itu merupakan penangguh banjir lahar pas saat erupsi, tapi ketika saat tidak erupsi dia itu digunakan untuk berbagai aktivitas wisata gitu. Dan area Sabodamnya itu dijadikan untuk pertanian. Dan ini merupakan sebaran objek-objek wisata yang sudah dipetakan, dan banyak sekali di sini dan juga sangat tersebar dan berbagai macam jenisnya. Ini merupakan metode yang saya gunakan untuk memilah beberapa objek-objek yang sudah untuk memilah objek-objek tadi
untuk melihat mana sih yang berpotensi dan mana yang kurang berpotensi. Nah, kalau misalnya dia potensinya itu tinggi berarti bagus, kalau misalnya dia potensinya rendah berarti dia itu butuh arahannya nanti akan ke strategi dan juga visi. Ini untuk peta persebaran potensi daya tarik alam, budaya, dan juga buatannya. Nah, untuk daya tarik objek alam ini, ini terdapat beberapa isu dan akan kemudian mengarah pada strategi yang di sini saya mengangkat 2 poin, yaitu ada integrated tourism dan collaborative tourism. Karena dari objek-objek tadi itu dia itu terpisah dan sangat tersebar sehingga dia itu perlu diintegrasikan supaya wisatawan itu tidak harus tidak harus perjalanannya itu tidak terlalu banyak. Jadi dia itu diintegrasikan dan beberapa objek itu ada yang dikolaborasikan gitu. Nah, ini merupakan pemetaan strategi untuk yang kawasan geologi itu dari alam itu terdapat geologi dan juga potensi agrowisata. Nah, untuk geologi itu nanti akan disentralkan kepada Sabodam Geotourism, di mana dia itu merupakan atraksi yang paling berpotensi, punya potensi paling besar untuk dijadikan aktivitas wisata. Ini merupakan program objek daya tarik dan juga aktivitasnya. Dan ini merupakan yang budaya. Nah, untuk yang budaya nanti akan dikolaborasikan dan diintegrasikan dalam satu cultural tourism sebagai anchor dari objek tersebut. Dan ini untuk yang buatan. Nah, untuk yang buatan ini lebih kepada kreativitas dan juga olahan produk yang dihasilkan, yang nantinya akan dijadikan menjadi di dalam satu fungsi, yaitu kreatif center atau pusat oleh-oleh dan juga pusat kerajinan tangan. Nah, ini untuk rencana induknya itu terbagi menjadi, setelah dianalisis itu terbagi menjadi beberapa zona, ada 4, yaitu geocultural tourism, yang basisnya itu dia adalah di kawasan sekitar Sabodam, kemudian ada agroecotourism yang berkaitan dengan pertanian, wisata berkaitan dengan pertanian, agrikultur, kemudian ada creative cultural tourism yang berkaitan dengan potensi kebudayaan yang mereka miliki. Nah, ini merupakan rencana induk pengembangan aksesibilitas kawasan. Jadi di sini saya mengusulkan konsep terdapat moda transportasi internal yang akan menghubungkan ke 4 zona tersebut dengan menggunakan moda transportasi internal, karena jadi wisatawan itu tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk mengunjungi ke 4 zona tersebut. Gini. Nah, untuk rencana induk pengembangan akomodasi kawasan, karena dia itu terdiri dari 4 zona yang berbeda, maka konsep akomodasi yang ada di tiap zona pun juga berbeda-beda. Misalnya untuk yang geologi, dia itu lebih kepada konsep akomodasi tanggap bencana. Untuk yang kultural, dia itu lebih kepada jenis-jenis bangunan yang tradisional, dan yang agrowisata itu memanfaatkan bentang alam agrikultur untuk konsep akomodasinya. Dan untuk amenitas yang paling unik di sini adalah terkait dengan mitigasi bencana, karena dia itu dekat dengan radius Merapi. 1 menit lagi. Oke, Pak. Dan ini untuk mood board dari geocultural tourism dan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan di sana. Jadi yang geokultural tadi itu dia tersentralisasi pada Sabodam, dan di sekitarnya juga terdapat fasilitas-fasilitas existing yang akan dikembangkan menjadi fasilitas wisata yang layak.
gitu. Dan ini gambaran aktivitas dan atraksinya. Kemudian untuk aksesibilitas, untuk agroekoturism, juga untuk mengedepankan kesadaran akan isu-isu lingkungan dengan menggunakan bahan natural dalam proses produksi tanaman yang ada di sana. Ini merupakan contoh-contoh dari aktivitas yang akan dilakukan di sana, dan dia itu punya 3 kawasan yang memang punya ciri khas agrikultur yang berbeda-beda. Ada Minang Wisata, kemudian ada Desa Wisata Puring, dan juga wisata yang terkait dengan agrowisata. Ini untuk budayanya, kreatif cultural tourism. Sudah habis waktunya, Mbak. Baik, Ganti karena waktu ke sudah habis, terima kasih selanjutnya. atas perhatian. Terima kasih Tesalonika. Selanjutnya Saudari Felicia Erika dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian beserta teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yaitu penilaian kualitas rancangan ramah lansia berdasarkan aspek kemudahan aksesibilitas pada Taman Lansia Kota Bandung. Jadi penelitian saya ini didasarkan oleh populasi lansia yang kian bertambah. Jadi penting bagi Kota Bandung untuk mementingkan peran taman kota bagi masyarakat, khususnya bagi mereka masyarakat yang sudah lanjut usia. Keadaan fasilitas di ruang publik di Kota Bandung juga masih dianggap kurang baik, maka perlu adanya pengamatan kembali terhadap keadaan fasilitas di ruang publik, khususnya bagi kaum lansia. Jadi isu yang ditemukan pada penelitian ini itu Taman Lansia Bandung ini masih belum ramah bagi lansia untuk diakses. Dan masalah-masalah yang muncul itu, yang terlihat itu ada di pengunjung lansia kesulitan untuk mengakses taman lansia karena ada aktivitas perdagangan sekitar. Sirkulasi lansia juga kerap terhambat, terutama ketika mereka berolahraga, jalan pagi atau lari pagi. Dan fasilitas di taman lansia juga masih banyak yang tidak bisa diakses bagi lansia, khususnya bagi mereka yang memakai kursi roda atau tongkat atau memiliki kebutuhan khusus lainnya. Maka dapat dirumuskan masalah bahwa taman lansia ini masih kurang dan memberikan aksesibilitas yang mudah bagi pengguna masyarakat lansia, sehingga permasalahan ini menjadi krusial. Untuk melakukan penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian. Itu yang pertama, apa saja kendala yang ditemukan bagi kemudahan lansia pada elemen aksesibilitas di Taman Lansia Bandung? Apa saja kebutuhan aksesibilitas lansia dalam mobilitasnya di Taman Lansia? Dan bagaimana kesesuaian penerapan elemen aksesibilitas yang ramah bagi mobilitas lansia di Taman Lansia Bandung? Dari situ penelitian ini akan ditujukan untuk mengidentifikasikan kendala pada kemudahan bagi taman lansia dalam elemen-elemen aksesibilitas di Taman Lansia Bandung. Dan yang kedua itu memahami kebutuhan aksesibilitas lansia dalam mobilitasnya dan mensintesiskan kesesuaian penerapan elemen aksesibilitas yang ramah bagi mobilitas lansia di Taman Lansia. Jadi ini kerangka metodologinya. Dalam penelitian ini akan dibatas kajian penelitiannya itu dari khususkan kepada kemudahan dalam aksesibilitas. Kemudahan ini akan dilihat dari Permen PU, yaitu persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas dalam ruang publik terbuka, dan 10 aspek ruang terbuka ramah lansia yang diambil dari guidelines, yang kemudian akan ditelaah dan disatukan sehingga menjadikan sebuah kriteria kemudahan aksesibilitas dalam taman yang ramah lansia.
penelitian ini akan dibagi menjadi 3 analisis, yang itu yang pertama itu analisis kemudahan aksesibilitas pada teman ramah lansia, yaitu menelaah keadaan secara existing teman lansia Bandung dari elemen dan fasilitasnya, serta keadaan elemen dan fasilitasnya berdasarkan kriteria yang tadi telah dibuat. Ya, dan yang kedua itu adalah analisis kemudahan mobilitasnya dalam teman ramah lansia, yaitu meneliti dan mengamati mobilitas lansia, bagaimana kemudahan mereka dalam bermobilitas di teman ramah lansia, dan bagaimana pengalaman mereka di dalam beraktivitas di taman ramah lansia ketika menggunakan elemen dan fasilitas aksesibilitas di taman lansia. Lalu akan disintesiskan penemuan dari kedua analisis tersebut dan bagaimana kesesuaiannya terhadap penerapan elemen aksesibilitas yang ramah. Yang dari situ akan memunculkan kesimpulan dan jadi sedikit mengenai aksesibilitas itu. Aksesibilitas itu terdiri dari 4 asas, yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Namun dalam penelitian ini akan dijuruskan pada dalam asas kemudahannya, yaitu bagaimana orang dapat mencapai semua fasilitas yang bersifat umum secara mudah. Jadi analisa yang pertama itu diambil dari Guidelines for Senior Friendly Open Spaces, yang dimana ada 10 kriteria bagi open spaces untuk bisa menjadi taman yang ramah lansia. Berikut ini adalah guidelines-nya, dan ini adalah form bagaimana saya membuat kriteria yang nantinya akan digunakan untuk menilai taman lansia. Dan ini adalah elemen yang akan dinilai di taman lansia. Jadi yang digunakan ini adalah khusus untuk yang kemudahan. Jadi penilaian kriteria tersebut akan dinilai menjadi 3 bagian, yaitu tidak termasuk penilaian, tidak memenuhi kriteria, sebagai memenuhi kriteria, dan sudah memenuhi kriteria. Yang nantinya akan dinilai dari poin berikut, yang nanti hasilnya akan dikategorikan menjadi sebagai berikut. Ini adalah hasil penelitian dari analisis pertama, yaitu di mana untuk rata-ratanya itu taman lansia itu secara umum telah memenuhi kemudahan aksesibilitas yang cukup baik dan telah memenuhi beberapa standar, namun ditemukan beberapa permasalahan yang paling banyak ditemukan di setiap area sebagai berikut ini. Dan yang analisa kedua itu adalah meneliti bagaimana para lansia melakukan mobilitas di dalam taman lansia ini. Responden yang berpartisipasi dalam mereka yang memiliki nilai EMS lebih dari sekitar 14-20. Yaitu adalah mereka yang masih memiliki kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari. Mohon maaf, jadi untuk presentasinya telah habis. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Felicia. Selanjutnya, Saudara Muhammad Nur Halif dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Harmonisasi Citra Visual Nilai Lokal dengan Modern pada Kawasan TOD Duku Atas. Mungkin sebagai awalan kita mengenal lebih jauh ya mengenai TOD itu apa. Merupakan sebuah konsep ruang perkotaan yang baru mungkin di Indonesia, yang mana muncul persepsi ruang kota yang berbeda daripada kota-kota sebelumnya, yang mana sekarang kita udah mulai mengenal ada overlay city apa segala macam gitu ya, yang secara struktur perkotaannya mungkin non konvensional. Dalam pembahasan ini akhirnya kami menyebut sebuah fenomena baru atau sebagai fenomena New Urban Aesthetic pada Millennial City. Pada penelitian ini rumusan masalah bermuncul kepada dua pandangan pada filosofi Barat mengenai cara pandangnya yang bersifat lebih ke fungsionalitas, sedangkan filosofi Timur ini lebih ke arah venusitas yang memunculkan sifat modernity dan juga locality, dan kita sedang mencari di mana titik harmonisasinya
yang muncul pada citra visual di teori duku atas, yang terbagi terhadap dua bobot penilaian. Yang pertama itu mengenai citra lokalitas, yang saya ambil dari interview Amos Rapoport mengenai framework arsitektur, yang terbagi atas state of mind dan juga state of feeling. Kemudian ada citra keharmonisan mengenai tatanan juga keragaman. Pertanyaan penelitian ini terbagi jadi tiga. Yang pertama mengenai apa aja kira-kira elemen pelingkup dan juga pengisi yang punya kontribusi terhadap fenomena new urban aesthetics ini. Yang kedua mengenai bagaimana sih eksistensi nilai lokalitas itu bisa muncul pada area KBT atau teori duku atas. Yang ketiga mungkin sebagai follow-up question-nya, gimana citra lokalitas ini punya pengaruh terhadap tingkat keharmonisan dan juga tatanan dan juga keragaman di fenomena new urban aesthetics ini. Kerangka pemikiran tersebut diurai berdasarkan tiga pertanyaan yang menggunakan dua metodologi utama. Yang pertama mengenai serial vision yang diangkat dari The Concise Townscape, bukunya Gordon Cullen. Terus ada juga FGD bersama rekan kelompok riset estetika perkotaan, bersama juga dengan Pak FX Budi Widodo. Terus dari analisisnya ditarik kesimpulan akhir, yaitu harmonisasi modernitas dan juga lokalitas. Titik amatan yang diambil itu di teori duku atas. Kenapa duku atas? Karena ini merupakan sebutannya teori pertama di Jakarta yang menggabungkan beberapa intermoda changing, yaitu titik amatan pertama yaitu peron KRL Sudirman. Terus ada di terowongan Jalan Kendal yang dulunya terowongan untuk kendaraan, sekarang digunakan untuk pedestrian umum. Kemudian masuk ke area concourse di lower ground 1 untuk stasiun MRT Duku Atas, dan di bagian lower ground 2 pada bagian peron stasiun MRT Duku Atas. Pada analisis mengenai citra keharmonisan visual, dapat dikatakan bahwa mayoritas itu punya nilai cenderung harmonis. Mungkin ada yang sebutannya universal nih pada peron KRL Sudirman, karena dia memunculkan citra visual yang common sense bahasa umumnya, mungkin umum terhadap ruang-ruang lainnya, sedangkan ruang-ruang yang lain cenderung harmonis karena punya nilai tatanan juga keragaman yang cukup tinggi. Ini juga mungkin didasari karena ketika punya banyak elemen, dia akan cenderung lebih tidak harmonis ketika emang tatanannya kurang baik gitu ya. Jadi nilai keragamannya kalau rendah mungkin akan punya kecenderungan keharmonisan yang lebih tercapai gitu, karena penataannya akan lebih mudah. Terus kemudian pada deskripsi citra lokalitas ini bisa dibilang hanya ada satu area yang punya indikasi tingkat lokalitas tinggi, yaitu di terowongan Jalan Kendal. Kenapa bisa begitu? Pada pengamatan lapangan dan juga diskusi, ada upaya pelestarian yang dilakukan pada area terowongan Jalan Kendal, yaitu pembuatan mural-mural yang punya nilai kebudayaan yang sifatnya bisa memunculkan upaya pelestarian kebudayaan gitu. Sedangkan titik-titik lain mungkin tidak menunjukkan hal tersebut. Pada kesimpulannya terdapat 32 elemen pendukung kota yang dibagi terhadap 3 kelompok, yaitu elemen primer yang sebagai key activities, ada elemen sekunder sebagai elemen pembantu, yang ketiga tersier sebagai elemen penyandang. Pada pertanyaan penelitian kedua diambil tarik kesimpulan bahwa adanya indikasi tingkat lokalitas tinggi dan juga rendah. Yang tadi saya sebutin mungkin tinggi karena punya upaya pelestarian to copy untuk replikasi nilai kebudayaan yang hanya bersifat tempelan, tapi setidaknya sudah ada upaya untuk melakukan tersebut, sedangkan titik amatan yang lainnya tidak menunjukkan hal tersebut. Dan mungkin di pertanyaan penelitian yang terakhir, bagaimana pengaruhnya. Jadi setelah dibuat komparasi, dirunutkan semakin tinggi nilai atau indikasi tingkat lokalitasnya, akan semakin tinggi juga nilai kecenderungan untuk harmonis citra visual. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Nur Alif atas presentasinya. Para hadirin, 4 penyaji pertama telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Dr. Insinyur Muhammad Mukofa MT untuk menyampaikan ulasannya. Silahkan Pak Mukofa. Ya, maaf. Baik Pak Said dan Mbak siapa tadi? Agustin. Mbak Agustin. Ya.
Eh, Oke lah, Pak. ya, oke lah ya. Eh, dari 4 presenter ya, Visto, Tesalonika, Felicia, dan Muhammad Nur Alif. Yang waktunya pas ini Mas Nur Alif ya, artinya nggak di-cut oleh moderator gitu. Eh, Sementara untuk penyajian memang Mas Nur Alif bisa memanage waktunya dengan baik sehingga eh, apa namanya, hasil penelitian yang memang harus disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik juga ya. Kebetulan topiknya juga menarik tentang harmonisasi TOD di duku atas, dan ini kan memang sekarang lagi menjadi satu kajian yang populer ya, baik di apa namanya, di domain arsitektur maupun di PWK gitu. Uh, dalam kesempatan ini ya saya memberi apresiasi kepada 4 penyaji ya yang telah melakukan satu kerja penelitian dengan baik. Tentunya Anda semua berempat itu bisa hadir di sini karena memang sudah diseeded ya oleh pembimbing gitu. Dan saya juga mengakui bahwa kerja kalian berempat memang sebagai peneliti muda ya, ini perlu diberi apresiasi gitu. Dengan topik yang beragam dari Anda berempat, masing-masing mempunyai keunikan tersendiri ya. Kalau Mbak Felicia dengan taman lansianya tentu punya tantangan dalam hal melakukan investigasi terhadap para lansia. Hanya tadi saya belum mendengar berapa responden yang diteliti ya di taman itu. Gitu. Tentu dengan upaya mencari tahu pada para lansia ini atau dalam penelitian ini ada dua arah ya. Jadi apakah akan meneliti bagaimana para lansia itu melakukan mobilisasinya, itu bisa mendalam, artinya cukup mungkin sedikit responden, tapi penelitiannya itu bisa mengulik jauh gitu ya dari pemahaman para lansia, atau sebaliknya cukup pada tataran yang di permukaan, tapi melibatkan banyak responden. Nah ini tinggal pilihan Mbak Felicia mau yang mana gitu. Sementara tadi Mas Visto ya, lokasi Gempol tentu menjadi suatu yang unik ya di Bandung gitu. Artinya salah satu kawasan di Bandung yang saya sendiri yang dulu pernah kuliah di Bandung juga belum begitu populer, belum begitu akrab dengan Gempol ya. Upaya meneliti kawasan Gempol lalu menjadi sesuatu yang menantang gitu. Hanya tadi sayangnya manajemen waktunya kurang pas ya, jadi belum tersampaikan dengan baik gitu. Sementara Mbak Tesalonika yang meneliti kawasan wisata di Sleman, Jogja, yang saat ini Jogja memang lagi marak ya, destinasi wisata yang ranahnya itu di pedesaan gitu, sehingga di Jogja cukup banyak lokasi-lokasi yang memang dikembangkan atau di branding untuk desa wisata. Dari penelitian ini tadi saya menangkap bahwa ada 2 hal ya. Jadi satu yang sifatnya integrated tourism,
dan kolaboratif ya. Nah ini dalam dunia pariwisata tourism ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat bagi industri wisata ya. Artinya bahwa penelitian ini bisa diteruskan gitu kalau nanti Mbak Tessa punya minat lebih jauh ya. Itu ya Pak Syahid mungkin komentar saya. Jadi saya sekali lagi appreciate pada Anda berempat yang telah melakukan satu penelitian yang luar biasa dan masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri ya dengan apa namanya topik dan masalah yang ada di dalamnya. Terima kasih Pak Said. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih atas ulasannya Pak Mukofa. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilahkan kepada Saudari Gina Redviana untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan teman juga rekan-rekan sekalian. Saya Gina Redviana. Pada hari ini saya akan menjelaskan riset saya yang berjudul Keseimbangan Pola Citra Simpul dan Koridor Tata Ruang Kota Multilayer Lama Baru pada Kawasan Berorientasi Transit Blok M Jakarta. Tadi dalam tema riset besarnya, saya dan teman saya tadi Nur Alif juga mengambil sebuah isu dari isu kota Jakarta, Small City dan Compact City, hingga akhirnya kami menemukan sebuah fenomena baru yaitu New Urban Aesthetic pada Millennial City. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, tadi setelah kita menemukan fenomena urban aesthetic sendiri, lalu kita melihat dari penelitian saya melihat ada visual sense dari fungsionalitas dan keindahan pada citra kawasan multilayer dan juga pola kawasan yang dikaji dalam parameter tatanan dan bentuk, dan pada akhirnya dinilai keseimbangannya. Ini untuk objek penelitian saya berada di area kawasan berorientasi transit Blok M Jakarta dengan radius 300 meter dan area pengamatannya itu yang ditandai dengan warna kuning. Pada penelitian saya melihat bahwa ada latar belakang historiografi pada kawasan transit oriented development Blok M. Dari yang awalnya konsep kota satelit dari Kebayoran Baru, masuk kepada adanya konsep pusat perbelanjaan, bisnis, dan terminal di Blok M itu sendiri pada tahun 1960-an, lalu masuk adanya desain integrasi terminal antara terminal Blok M dan Blok M Mall yang berada di underground, yang diresmikan tahun 1992, dan pada akhirnya pada saat ini yang sedang beroperasi juga ada kawasan MRT Blok M. Lalu dari latar belakang tersebut, saya melihat ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengalaman ruang visual yang dialami berdasarkan aspek fisik spasial terhadap sekuens ruang lama, yaitu Blok M Mall dan terminal, hingga baru yaitu stasiun MRT Blok M dalam lingkup kawasan berorientasi transit Blok M. Yang kedua, bagaimana fenomena sekuens kawasan terbangun lama baru terhadap citra, bentuk, dan tatanannya tersebut. Lalu untuk metodologinya sendiri, saya menggunakan metodologi serial vision dari Gordon Cullen dengan pengambilan data fisik dari pictorial graphic analysis, juga focus group discussion, yang akhirnya diinterpretasi pada deskripsi keseimbangan dan kontras tatanan lama baru pada citra visualnya. Lalu ini adalah bahasan dari titik amatan di kawasan berorientasi transit Blok M. Saya bagi ke dalam 4 titik, yaitu yang A, yang elevated atau di upper ground, itu ada stasiun MRT Blok M, lalu masuk ke koridor B, yaitu koridor interchange Taman Marta Tiahahu, lalu ada menuju ke terminal bus, ada Blok M Mall sebagai concourse atau sebagai koridornya, dan yang terakhir adalah simple terminal busnya. Lalu ini adalah saya sedikit metode saya, yaitu menggabungkan elemen-elemen fisik spasial dari primer, sekunder, dan tersier, lalu saya indikasi terhadap
elemen tatanan dan bentuknya, lalu saya nilai terhadap penilaian semantik. Ini adalah deskripsi hasil analisis riset saya. Nah, ini saya urutkan untuk menggambarkan saya menilai bagaimana sebuah kawasan yang tadi dari histiografinya, dari awal terbentuknya halte terminal bus, lalu ada concourse, corridor interchange Blok M Mall, lalu masuk ke area ground di interchange Taman Marta Tiahu, lalu masuk ke concourse stasiun MRT di upper ground level, lalu masuk ke peron stasiun MRT-nya. Lalu berdasarkan penilaian semantik, saya melihat bahwa titik amatan simpul stasiun MRT ini memiliki tingkat keseimbangan yang cukup dan cenderung tinggi. Namun terdapat perbedaan antara titik A yaitu area peron A1 dan A2 yaitu area concourse. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang sudah diimplementasikan dengan elemen fisik spasialnya berdasarkan warna, di sini dilihat bahwa ruang A1 itu terkesan lebih visibilitas ruangnya lebih terlihat dengan adanya gambaran kawasan sekitarnya seperti apa. Sementara untuk titik A2 itu titik penataannya lebih tinggi, namun visibilitas kawasannya cenderung tidak terlihat. Lalu masuk ke titik yang B, ke titik amatan interchange koridor Taman Marta Tiahu. Di sini munculnya ruangan kota yang universal yang seperti kita lihat pada umumnya dengan adanya jalan, trotoar atau pedestrian dan juga taman yang menjadi elemen pendukungnya. Nah, ini memiliki tingkat keseimbangan yang normal. Lalu masuk ke titik amatan C, kita sudah mulai masuk ke area lama dan letaknya itu di underground atau di bawah dari jalan. Ini memiliki tingkat keseimbangan yang normal menuju rendah. Ini diakibatkan karena kurangnya visibilitas ruangnya, dan yang kedua untuk tatanannya kurang informatif dan kalau dilihat dia cukup monoton. Lalu lanjut ke titik amatan yang terakhir yaitu amatan terminal bus. Amatan ini ada area concourse dan juga area halte-nya. Nah, untuk area concourse-nya sendiri memiliki tingkat keseimbangan yang normal dengan adanya signage menuju titik akhir yaitu halte terminal busnya. Lalu yang terakhir di haltenya ini sendiri memiliki tingkat keseimbangan cukup menuju cenderung tinggi dengan adanya visibilitas ruang, kawasan kota yang terlihat dan juga batas-batas yang ada pada titik amatan. Jadi untuk kesimpulan yang pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman ruang visual yang dialami berdasarkan aspek fisik spasial terhadap sekuens ruang lama hingga baru dalam lingkup kawasan berorientasi transit Blok M. Nah, ini dijelaskan berdasarkan pembagian klasifikasi ruangnya. Jadi saya melihat bahwa ada ruangan di kawasan berorientasi transit ini ada yang indoor, semi-indoor, sama outdoor. Nah, di sini nilai yang dirasakan pada area indoor itu visibilitas ruangnya itu kurang terbaik, tapi elemen pengisinya itu dominan. Lalu untuk yang outdoor itu cenderung tantangannya informatif dan dekoratif. Dan juga untuk yang semi-indoor, ini merupakan kompilasi yang terbaik dari titik-titik amatan dengan nilai informatif, tatanan yang informatif dan dekoratif, visibilitas ruangnya yang terbaca, dan elemen pengisi dan dominannya itu cukup tinggi. Lalu untuk kesimpulan untuk pertanyaan penelitian terakhir, bagaimana fenomena sekuens kawasan terbangun lama baru terhadap citra bentuk dan tatanan mempengaruhi tingkat keseimbangan ruang kota dalam lingkup tatanan kawasan berorientasi transit Blok M. Ini saya jabarkan dan saya urutkan melalui hasil penelitian saya dari yang titik amatan yang paling tinggi nilainya hingga yang paling rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena sekuens pada KBT Blok M ini melalui teori ukur dan Cullen sangat menceritakan bagaimana keseimbangan. Mohon maaf, waktu untuk presentasinya telah habis. Ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya, Saudari Nadia Rahmanisa dipersilahkan untuk memaparkan materinya.
Selamat pagi, saya Nadia Rahmanisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Identifikasi Persyaratan dan Penataan Ruang Darurat Bertahan Hidup bagi Rancangan Prototype Survival Wall, Shelter Evakuasi Bencana. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Itu menyebabkan rentannya terjadi bencana alam. Banyak korban bencana yang hilang maupun meninggal dunia akibat tidak memiliki perlindungan serta peralatan dan perlengkapan yang siaga bencana untuk bertahan hidup. Pencarian oleh tim SAR itu hanya berlangsung selama 7 hari, maka manusia harus menyiapkan diri dengan segala kebutuhannya untuk bertahan hidup. Untuk mengurangi korban jiwa, itu muncul ide untuk memperpanjang hidup korban selama minimal 7 hari dengan cara membuat ruang darurat bertahan hidup. Seperti contohnya yang udah ada ini adalah tsunami pod dan yang kanan yaitu anti-earthquake bed. Survival wall merupakan konsep ruang darurat bertahan hidup yang bentuknya ramping dan tinggi, serta berbentuk box yang menyerupai sebuah dinding. Pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, apa saja aktivitas serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam keadaan darurat. Dan yang kedua, bagaimana penataan ruang yang kompak untuk seluruh peralatan dan perlengkapan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dimensi dan volume dari peralatan dan perlengkapannya serta ruang geraknya, lalu merancang berbagai alternatif penataan ruang untuk peralatan dan perlengkapan yang tadi, dan juga yang terakhir mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif desain yang diperoleh. Setelah mengetahui latar belakang hingga tujuan penelitiannya, dibutuhkan data aktivitas dan kebutuhan dasar fisiologi manusia. Data tersebut terdiri dari data ruang geraknya, lalu data peralatan dan perlengkapan atau fasilitas yang dibutuhkan, serta data wadahnya, kapasitasnya peralatan dan perlengkapan tersebut. Nah, tahap analisis yang pertama adalah membentuk ruang gerak superimpose dari data ruang gerak yang ada. Lalu tahap berikutnya adalah tahap penataan ruang menggunakan data ruang gerak dan peralatan-peralatannya. Setelah terbentuk beberapa alternatif desain, mereka akan dibandingkan antara satu sama lain untuk memperoleh rekomendasi desain. Teori yang digunakan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar agar dapat difasilitasi di dalam survival wall-nya, serta tambahan untuk kondisi darurat, kebutuhan darurat itu seperti medis dan komunikasi. Kemudian semua itu akan dirancang dalam ruang yang compact sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang compact design dan struktur dasar untuk menunjang terbentuknya rekomendasi desain tersebut. Metode penelitiannya itu merupakan penelitian eksperimental. Kita menguji coba berbagai perancangan. Kebutuhan dasar manusia setelah dikaji pustakanya itu adalah mempertahankan tubuh dalam kondisi homeostasis. Jadi aktivitas-aktivitasnya untuk mempertahankan itu yaitu bernafas, minum, makan, yang keluarnya juga urinasi dan ekstraksi dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data-datanya itu yang pertama, langkah yang pertama adalah dengan mengidentifikasi aktivitas yang paling urgennya apa saja, lalu dilihat alur kegiatan dari masing-masing aktivitas tersebut apa saja, dan dari masing-masing kegiatan ini itu memiliki peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan itu di list semua sehingga setelah dapat listnya dicari barangnya seperti apa, lalu dilihat juga dimensinya seperti apa, dan juga diteruskan dengan bentuk 4 kategori ini, yaitu kapasitasnya sebelum digunakan seperti apa, dimensinya seperti apa, lalu setelah digunakan seperti apa, lalu untuk 7 harinya kapasitasnya sebesar apa. Itu akan didapatkan dimensi dari benda-bendanya sehingga dapat terbentuk ruangnya kelak. Lalu ini adalah ruang gerak dari masing-masing aktivitas, dan dari analisis alur kegiatan itu semua aktivitas dapat dilakukan dalam keadaan duduk jika mendesak. Posisi lainnya itu ada tiduran dan juga berdiri. Nah, untuk ruang gerak desain A ini udah mulai masuk ke tahap uji coba ruang gerak. Itu desain A itu dalam posisi duduk semua. Jadi dia adalah superimpose dari semua aktivitas yang dilakukan dalam posisi duduk semua. Dan dia memiliki ruang desain kursi yang dapat dibuka untuk menjadi tempat sampah di bawahnya.
Lalu ruang gerak desain B itu adalah superimpose semua aktivitas dalam posisi duduk dan juga tiduran. Jadi agak lebih panjang dia. Desain kursinya itu bisa dibuka juga seperti desain A, tapi tempat duduknya bisa dijadikan tempat tidur. Jadi, untuk desain C itu ada tambahan posisinya yaitu posisi berdiri. Jadi duduk, tiduran dan berdiri. Dan juga untuk desain kursinya sama seperti ruang gerak desain B. Nah, untuk masuk ke tahap uji coba penataan ruang, tahap pertamanya adalah untuk mengidentifikasi akses masuk dulu. Itu diambil dari sisi kiri penggunanya. Lalu yang kedua tahapnya adalah bereksperimen dengan struktur dan konstruksi material untuk mengantisipasi ukuran maksimal dari bentuk akhir pot serta mempermudah pemetaan zoningnya. Nanti ada grid-gridnya gitu. Nah, yang ketiga setelah terbentuk gridnya itu dilakukan zoning. Zoningnya itu berdasarkan jarak jangkauan dari posisi duduk. Penentuan peralatan dan perlengkapan yang masuk ke dalam masing-masing zona itu adalah berdasarkan frekuensi dilakukannya aktivitas. Semakin warnanya gelap, semakin tidak terjangkau oleh tangan. Nah, yang tahap keempat itu penentuan tata letak peralatan dan perlengkapan dengan kapasitas 7 hari. Kalau sudah diletakkan seperti ini, 7 hari itu masih banyak ruang kosong, sehingga akan dilakukan pemaksimalan penggunaan ruang. Nah, untuk desain A ini dimaksimalkan dengan cara ditambah kapasitasnya menjadi 21 hari dengan ada fungsi tambahan 3. Untuk desain B itu bisa sampai 28 hari dengan fungsi tambahannya 4, sama juga halnya dengan desain C. Nah, tahap ke-6 adalah bereksperimen dengan bentuk lainnya. Itu kita lakukan subtraksi bentuk yang benar-benar area yang tidak terjangkau dan kosong, tidak ada bendanya, itu disubtraksi. Lalu eksperimen bentuk lain itu adalah dengan menggunakan material konstruksi yang lain. Jadi untuk Terima kasih Nadia. Selanjutnya Saudara Stephen Winataliu dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya, pengulas dan juga rekan-rekan peserta. Semoga presentasi saya sudah terlihat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Stephen Winata. Saya di sini ingin memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Keunikan Arsitektur Kelenteng Cirebon berdasarkan aktivitas, kepercayaan, dan ritual. Dimulai dari hal yang melatar belakangi penelitian ini, ditarik dari masuknya budaya Tionghoa di Cirebon. Yang dimana salah satu peninggalan konkretnya adalah kelenteng sebagai tempat beribadah para penganut kepercayaan Konghucu. Berdasarkan penemuan, Cirebon ini memiliki 3 kelenteng, dan masing-masing kelenteng ini memiliki sejarah dan cerita yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan keunikan arsitektur 3 kelenteng Cirebon berdasarkan aktivitas, kepercayaan, dan ritual. Dan dengan demikian, berikut adalah pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini. Masuk ke bagian kerangka teori, terdapat beberapa referensi yang saya pakai dalam penelitian ini. Yang pertama dari tulisan Paul Oliver, menyangkut vernacular architecture, dan juga dari Westcott terkait architecture of the sacred. Karena data yang saya peroleh merupakan data kualitatif, metode yang saya gunakan mencakup maps, plans, kartografi, diagrams, dan juga menggambar ulang. Teori ini diambil dari karya tulis Dr. Ray Lucas. Nah, pada saat ini terlihat 3 objek studi yang saya pakai dalam penelitian ini. Dari kiri ke kanan, pertama di Kelenteng Talang, kedua Vihara Dewi Wilasasi, yang terakhir ketiga Vihara Pemancar Keselamatan. Ini adalah hasil penggambaran ulang secara 3 dimensi atau 3D modeling. Pada tiap objek ini yang saya akan lakukan adalah membedah bagaimana perbedaan tiap kelenteng secara arsitektural. Dilihat dari pertama, tatanan ruang, kedua susunan ritual, ketiga pola aktivitas, dan keempat secara ornamentasi. Masuk ke bagian analisis, yang pertama terkait tatanan ruang. Dilihat dari secara gambar dulu. Jadi untuk objek studi yang pertama, terdapat satu courtyard dan letaknya tidak tepat di tengah kelenteng. Area sembahyang tidak tepat berada di tengah kelenteng juga, dan untuk letak toko tuh berada di tengah-tengah area sembahyang. Jadi diapit dari depan dan belakang terdapat area sembahyang. Terdapat juga pula fungsi tambahan pada kelenteng ini yang tidak ditemukan di kelenteng lain, yaitu ada fungsi perpustakaan di bagian masa depan. Untuk objek studi yang kedua, terdapat 2 courtyard.
Ruang sembahyang terletak di tengah-tengah kelenteng, toko diletakkan di bagian depan. Untuk objek studi yang ketiga, ini tidak memiliki kota sama sekali, berbeda dengan dua objek studi sebelumnya. Dan ruang sembahyang terletak di tengah-tengah kelenteng, dan toko sama seperti objek studi kedua berada di bagian depan kelenteng. Ini penggambaran secara potongan. Untuk analisis bagian kedua, yaitu terkait susunan ritual. Susunan ritual pada kelenteng sebenarnya cukup sederhana, ya, di mana para pengunjung datang ke kelenteng akan pergi ke toko terlebih dahulu untuk membeli apapun itu, ya, seperti lilin atau hio, yang akan digunakan untuk kegiatan ibadah ke tiap dewa atau dewi di kelenteng tersebut. Namun yang membedakan tiap kelenteng ini itu terdapat perbedaan bentuk pola yang dihasilkan dari susunan tiap ritual kelenteng. Jika dilihat dari sudut yang pertama, kepercayaan di kelenteng ini menganut kepercayaan Konghucu. Pola susunannya itu berbentuk radial. Jadi pengunjung masuk ke bagian tengah kelenteng, kemudian akan mengitari area sembahyang secara radial melawan arah jarum jam. Berbeda dengan objek studi yang kedua, objek studi kedua ini menganut kepercayaan Konghucu dan juga Buddhisme. Jadi ada dua. Berbeda dengan objek talang, cuma satu, yaitu Konghucu aja. Untuk pola susunan ritualnya, dimulai dari dewa yang tengah, dilanjutkan dengan dewa yang samping dan ke kanan dan juga ke kiri. Jadi di sini terlihat ada penekanan di mana dewa atau dewi di bagian tengah itu lebih penting daripada dewa atau dewi di bagian samping. Lanjutkan dengan objek studi yang ketiga, beraliran kepercayaan sama seperti objek studi kedua, Konghucu dan juga Buddhisme. Jadi pola susunan ritualnya serupa dengan objek studi kedua, di mana dari tengah ke kanan dan ke kiri. Namun terdapat perubahan pola sementara, yaitu di bagian tengah sempat berubah menjadi pola linear dari kiri ke kanan, namun pada akhirnya kembali lagi ke pola semula. Ini dilihat dari secara potongan. Dilanjutkan ke bagian ketiga, yaitu pola aktivitas pengguna, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengguna pengurus dan juga pengguna tamu. Untuk bagian ini dimulai dengan pengguna pengurus dahulu. Untuk studi pertama, kelenteng talang, pengurus baik menggunakan ruang pada bagian belakang dan bagian tengah kelenteng. Objek studi yang kedua, pengurus baik menggunakan ruang di seluruh bagian kelenteng, maupun bagian tengah, depan, atau belakang. Untuk objek studi yang ketiga, pengurus baik menggunakan ruang pada bagian depan kelenteng. Nah, ini penggambaran secara potongan. Yang dengan kategori pengguna tamu, untuk objek studi yang pertama, tamu baik menggunakan ruang pada bagian depan, khususnya bagian teras. Objek studi yang kedua, tamu baik menggunakan ruang di bagian depan kelenteng. Untuk bagian objek studi yang ketiga, baik menggunakan ruang di bagian tengah dan juga bagian depan kelenteng. Berikut adalah penggambaran secara potongan. Masuk ke bagian analisis bagian terakhir, yakni secara ornamentasi. Pada saat ini terlihat beragam ornamentasi yang terdapat di objek studi pertama. Di sini saya beri warna kuning, beri warna kode kuning dan merah. Perbedaan warna yang dimaksud adalah pada area yang diberi warna kode merah, ornamentasi yang ada dinilai lebih dominan dibandingkan ornamentasi yang diberi kode warna kuning. Ini untuk objek yang pertama, terdapat ornamen di area sembahyang kelenteng dan juga di bagian area multifungsi, itu yang bagian kiri. Namun pada area teras atau bagian depan diletakkan ornamen yang dinilai lebih dominan. Ini penggambaran secara potongan di bagian depan dan khususnya itu bagian atap, ya, bagian plafonnya. Nah, ini untuk studi yang kedua, ornamen terdapat di bagian gerbang dan juga di seluruh area sembahyang kelenteng. Untuk bagian yang dominan terletak di bagian depan, gerbang depan, dan juga di area sembahyang bagian tengah. Catatan tambahan juga untuk kelenteng kedua ini merupakan kelenteng yang memiliki ornamen yang paling banyak dan paling beragam dibanding kelenteng-kelenteng lainnya. Ini untuk objek studi yang terakhir, ornamen terdapat di bagian gerbang dan juga di area sembahyang kelenteng. Untuk ornamen yang dominan terdapat di bagian gerbang dan juga area sembahyang tengah. Berikut adalah penggambaran secara potongan. Mohon maaf, waktu untuk presentasinya telah habis. Oke. Dengan demikian berakhir paparan saya. Maaf jika salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Stephen. Selanjutnya, Saudara Akmal Rasyad Permana dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, semoga sudah terlihat semuanya. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Akmal dan saya akan memaparkan materi tentang konsep
social sustainability pada ruang Masjid Jami Musoka Anas Bandung. Dimulai dari pendahuluannya, yang dimana secara spesifik masjid itu didirikan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, namun memiliki sifat yang multidimensional seperti fungsi sosial, politik, pendidikan, sampai dengan ekonomi. Hal ini diambil pada era Masjid Nabawi di era Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk rumusan masalahnya, diduga adanya interaksi sosial pada Masjid Jami Musoka Anas Bandung yang nantinya akan berdampak pada berdinamikanya ruang, sehingga akan menyebabkan adanya keberlanjutan sosial. Pertanyaan penelitiannya, bagaimanakah keberlanjutan sosial yang ada di ruang Masjid Jami Musoka Anas Bandung? Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang dimana saya melakukan pemetaan aktivitas yang divalidasi oleh 30 orang jamaah melalui wawancara yang diselaraskan dengan 5 indikator sosial sustainability. Lalu untuk kajian teorinya, di sini saya menggunakan beberapa kajian, di antaranya satu yaitu social sustainability dalam arsitektur, yang dimana memiliki 5 indikator utama, yaitu 1, interaksi sosial, identitas arsitektur, keamanan sosial, fleksibilitas ruang, dan juga partisipasi sosial. Lalu dilanjutkan pada arsitektur masjid yang berfokus pada aktivitasnya yang dibagi menjadi 2. Yang pertama 1, aktivitas ritualistik yang berfokus pada aktivitas ibadahnya, lalu ada aktivitas non-ritualistik yang dimana aktivitas di luar dari ibadahnya. Lalu ada juga hierarki pada masjid yang dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti area luar yang merupakan area profan, lalu selasar masjid yang merupakan batas suci, lalu semakin ke dalam yang sifatnya semakin sakral yang merupakan ruang utama sholatnya. Lalu untuk objek studinya, di sini saya meneliti pada Masjid Jami Musoka Anas Bandung yang ada di Gang Mama Aden, Jalan Cihamplas, yang ada di Kota Bandung. Yang dimana masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling tua yang ada di Kota Bandung dan sudah berdiri sejak 1869, juga sudah mengalami 6 kali renovasi. Kenapa saya memilih masjid tersebut? Karena masjid tersebut memiliki beberapa kriteria yang mendukung, di antara 1, masjid yang aktif, lalu masjid yang berada di tengah-tengah permukiman masyarakat, dan juga masjid yang berbasis masyarakat. Lalu untuk analisisnya, dalam menganalisis di sini saya menggunakan 5 indikator social sustainability yang ditambah dengan pemetaan aktivitas pada poin interaksi sosial dan juga fleksibilitas ruang. Lalu untuk semuanya divalidasi oleh hasil kuesioner atau wawancara kepada jamaahnya. Dimulai dari pemetaan aktivitasnya, di sini saya menggunakan 2 hari, yang dimana ada hari kerja, ada salah satu hari kerja dan juga ada hari libur, yang dimana saya memetakan aktivitas sholat 5 waktu ditambah dengan sholat tarawih karena bertepatan dengan bulan Ramadan, yang juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum sholat, saat sholat, dan juga sesudah sholat. Selain itu, saya juga menambahkan pemetaan aktivitas sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan juga aktivitas non-ritualistik atau aktivitas di luar dari ibadah sholat. Maka dari itu, didapat dinamika yang paling tinggi itu pada waktu sholat maghrib pada hari kerja maupun libur, dikarenakan adanya berbuka puasa bersama, karena mengingat penelitian ini dilakukan pada saat bulan Ramadan. Selain itu juga pada saat sholat Jumat bisa dilihat adanya lonjakan jamaah ya yang mengisi ruang-ruang pada masjid, juga adanya aktivitas non-ritualistik yang dimana adanya pencampuran jamaah antara jamaah wanita dan jamaah pria. Lalu untuk wawancaranya, untuk menentukan hasil dan jumlah, di sini saya menggunakan skala
Likert. Lalu berikut untuk hasilnya secara garis besar untuk poin interaksi sosial, jamaah masjid sudah menyetujui bahwa ruang masjid dapat mengakomodasi berbagai macam interaksi. Lalu untuk keamanan bersamanya, jamaah merasa sangat aman ya saat mereka melakukan aktivitas di dalam masjid. Namun beberapa jamaah berpendapat bahwa masjid lebih baik ditambah lagi dengan CCTV atau kamera pengawas. Lalu untuk poin identitas arsitekturnya, menurut jamaah, masjid ini sudah menunjukkan sebagaimana wujud aslinya masjid. Namun beberapa jamaah senior berpendapat bahwa bentuk masjid yang sekarang sudah jauh berbeda dengan wujud masjid sebelumnya karena sudah mengalami 6 kali renovasi. Lalu untuk fleksibilitas ruangnya, jamaah menyetujui bahwa ruang pada Masjid Jami Mustafa Anas ini dapat digunakan di luar dari peruntukan ruangnya. Lalu untuk partisipasi sosial, jamaah Masjid Jami Mustafa Anas menyetujui bahwa aktivitas yang dilakukan pada masjid dapat memberikan dampak positif kepada diri pribadi maupun kepada jamaah lainnya. Lalu untuk kesimpulannya, secara garis besar, untuk menjawab bagaimana keberlanjutan sosial yang terjadi pada Masjid Jami Mustafa Anas, dilihat dari bagaimana ruang-ruang yang ada dalam masjid itu digunakan. Dan bisa dilihat pada dinamika yang tertinggi pada poin sebelumnya, bahwa pada bulan Ramadan kemarin, aktivitas yang paling ruang dan aktivitas yang paling banyak berdinamikanya adalah pada waktu sholat maghrib, karena adanya aktivitas berbuka puasa bersama yang dimana menggunakan ruang yang sebagai batas suci untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup berbeda dari peruntukannya. Lalu untuk aktivitas non ritualnya, dinamikanya itu terjadi pada saat kajian Islam dan juga pada saat pertemuan warga. Karena pada saat ini jamaah-jamaah itu baik wanita dan pria melebur pada satu ruangan yang dimana pada masjid itu seharusnya kedua jamaah ini dipisahkan. Selain itu juga untuk menjawab pertanyaan dilakukan wawancara yang waktu untuk presentasinya telah habis. Baik, mungkin sekian, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Akmal atas presentasinya. Para hadirin, 4 penyaji kedua telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Dr. Insinyur Muhammad Mukofa MT untuk menyampaikan ulasannya. Terima kasih, Mbak Gela. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya, Pak Said. Ya, ini yang kedua ya, Mbak Gina, Mbak Nadia, Stephen, dan Akmal. Ya, seperti yang sesi sebelumnya, ini juga topiknya menarik-menarik ya, dan tentu memerlukan satu atensi yang cukup serius untuk meneliti ini. Penelitian Gina barangkali ranahnya hampir sama dengan Mas Nur Alif tadi ya, yang konteksnya tuh urban design gitu. Nah, sementara kalau Mas Nur Alif tadi di Duku Atas, ini Mbak Gina meneliti di Blok M, kawasan Blok M dan terminal MRT-nya. Apa yang diteliti oleh Mbak Gina yang kemudian menghasilkan semacam ruang visual ya, tentu ini akan memberikan satu kontribusi yang positif bagi Mbak Gina dan mahasiswa arsitektur pada umumnya. Bagaimana memahami ruang kota atau urban design yang sekarang begitu dinamis ya, apalagi adanya terminal MRT dan tadi kalau Mas Nur
Alif, TOD ya, yang sekarang di Jakarta banyak dikembangkan apa namanya konsep-konsep itu. Sementara itu Mbak Nadia, ini juga topiknya unik ya, ruang darurat. Ya. Jadi saya pikir selama ini saya juga jarang menemukan penelitian-penelitian yang konteksnya seperti ini ya. Jadi nggak kepikir gitu, bagaimana kalau seandainya terjadi sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan suatu kondisi yang sifatnya darurat itu. Nah ini penelitian eksperimental untuk menemukan satu cara ya, bagaimana kita melakukan satu upaya-upaya darurat jika terjadi sesuatu. Tentu saya pikir kita harus berterima kasih nih pada Mbak Nadia yang punya ide untuk melakukan penelitian ini. Apapun hasilnya, ini menjadi suatu pintu berikutnya untuk meneliti lebih apa namanya, lebih rigid ya. Barangkali akan nanti menghasilkan suatu produk ya. Bagaimana komponen-komponen itu bisa dikembangkan menjadi suatu kebutuhan yang sifatnya template gitu. Sementara Mas Steven dan Akmal ini sama-sama meneliti fasilitas ibadah, kelenteng dan masjid. Di mana-mana saya pikir kelenteng itu unik ya. Memang ada satu desain yang apa namanya menyimpan baik nilai-nilai estetika maupun religi gitu. Nah, penelitian-penelitian tentang kelenteng memang sudah pernah dilakukan ya, baik oleh mahasiswa maupun dosen. Dan ini masih menyimpan potensi untuk dikembangkan gitu. Sekali lagi saya mengapresiasi penelitian ini yang kemudian kita tahu bahwa di Cirebon memang apa namanya menjadi bagian dari wilayah Jawa yang punya potensi bangunan Cina atau kelenteng ya. Walaupun ada kota-kota lain yang memiliki potensi yang kurang lebih sama ya. Saya pernah jalan-jalan di Lasem ya. Itu selain permukimannya yang unik juga bangunan-bangunan peribadatannya juga masih kental dengan nilai-nilai religi Cinanya ya. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Steven dengan keunikannya tadi, meneliti tentang keunikan kelenteng tadi, kemudian dituangkan dalam satu hasil yang berupa gambar-gambar arsitektur. Nah, lalu yang terakhir Mas Akmal ya, social sustainability ya, ini memang penting ya. Jadi bagaimana tempat ibadah itu tetap bisa sustain ya. Sustain tidak hanya pada konteks desain, tapi yang penting adalah dari aspek sosialnya. Ya. Jadi ini menjadi satu yang krusial gitu, supaya masjid sebagai tempat ibadah itu bisa berkelanjutan ya. Tidak hanya sebagai satu tempat ritual, tapi juga ada fungsi-fungsi sosial yang dikembangkan. Demikian Pak Sahid dan Mbak Gela ya. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke sesi terakhir. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilahkan kepada Saudari Teresa Larain untuk dapat menyampaikan materinya.
Perkenalkan, nama saya Teresa Laren, 611-1901-029. Perkenankan pada kesempatan kali ini untuk saya dapat mempresentasikan dan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Social Sustainability pada Ruang Masjid Istiqamah Bandung. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah isu sosial dan lingkungan dalam kehidupan modern, yaitu keterbatasan lahan akibat pertumbuhan angka populasi yang pesat. Dan dalam penerapannya, Social Sustainability dapat menekan isu tersebut dengan menghadirkan fasilitas umum yang dapat memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya. Penerapan social sustainability dapat dilihat dalam kehadiran masjid sebagai fasilitas umum yang mewadahi kebutuhan agamis masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari Masjid Istiqamah Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1969 dan masih terus beroperasi dan juga kontekstual sampai sekarang. Hal ini merujuk pada pertanyaan besar pada penelitian ini, yaitu bagaimana social sustainability dapat terjadi pada ruang Masjid Istiqamah Bandung yang bertujuan untuk mendapat pengetahuan tentang pengaruh Masjid Istiqamah Bandung terhadap kehidupan masyarakat berdasarkan indikator social sustainability dan bagaimana hal tersebut dapat terwujud melalui aktivitas pada ruang masjid. Berikut adalah kerangka penelitian yang menjabarkan alur besar penelitian ini, di mana analisis pada penelitian ini mengacu pada dua teori besar, yaitu teori mengenai social sustainability dan juga teori tentang masjid yang dikaji ulang melalui observasi dan juga data kuesioner. Teori social sustainability dan arsitektur masjid ini nantinya akan diambil dua teori utama, yaitu indikator social sustainability dan juga aktivitas masjid yang diambil berdasarkan teori pendukung, yaitu fungsi masjid. Indikator social sustainability itu juga dapat dibagi menjadi 5, yaitu interaksi sosial, identitas arsitektural, keamanan bersama, fleksibilitas, dan juga partisipasi sosial. Dan untuk aktivitas masjid dapat dibagi menjadi aktivitas ibadah, pendidikan, sosial dan keagamaan, ekonomi, dan juga politik. Berikut hubungan dan pengkajian teori yang lebih spesifik yang digambarkan melalui kerangka konseptual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif itu dilakukan berdasarkan observasi aktivitas dan juga kuantitatif itu dilakukan melalui kuesioner penilaian jamaah terhadap aktivitasnya sehari-hari di masjid. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dia dapat dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer itu dapat dibagi menjadi data observasi, pemeriksaan dokumen, dan juga wawancara. Sedangkan untuk data sekundernya dapat dihasilkan berdasarkan studi pustaka dan juga gambar kerja. Berikut adalah data objek Masjid Istiqamah, di mana masjid ini terletak di Jalan Taman Citarum dan telah berdiri dari tahun 1969. Dan masjid ini yang terletak pada bundaran Citarum, dia itu terletak pada zonasi jasa dan industri, yang mengakibatkan masjid ini sering disebut juga sebagai masjid transit yang didominasi oleh jamaah pekerja pada weekday dan keluarga serta komunitas yang sedang berlibur di area Bandung pada weekend. Dan jamaah pada masjid ini juga banyak yang sifatnya turun-menurun dari keluarganya. Dan untuk aksesibilitas masjid ini itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu pintu utara, timur, selatan, dan juga barat. Analisis behavioral mapping itu dilakukan melalui skema pada dana bangunan yang nantinya dapat menggambarkan kondisi dan juga aktivitas jamaah dalam kurun waktu yang telah ditentukan dari time sampling. Behavioral mapping ini dia dilakukan dari area yang paling digunakan oleh Masjid Istiqamah Bandung, yaitu ruangan pada lantai dasar 1 dan juga rencana tapak. Dan ini berikut untuk time sampling yang dilakukan pada behavioral mapping, yang dimana itu diambil dalam 2 kurun waktu besar, yaitu bulan Ramadan dan juga bulan biasa. Dimana pada bulan Ramadan, behavioral mapping itu dilakukan pada sholat 5 waktu, tarawih, itikaf, Jumat, dan juga sholat id. Sedangkan untuk perbandingan pada bulan biasa dilakukan behavioral mapping pada sholat 5 waktu. Dan ini berikut contoh behavioral mapping pada sholat subuh pada bulan Ramadan, di mana behavioral mapping ini dilakukan untuk melihat pergerakan jemaah dan juga penggunaan ruang pada Masjid Istiqamah Bandung. Pengambilan data ini dilakukan dalam hari biasa dan juga weekend untuk melihat adanya kemungkinan perubahan kapasitas dan juga pergerakan pada jamaah sebagai pembanding kondisi masjid. Lalu selanjutnya ini ada sholat zuhur. Ini untuk asar, maghrib, isya, dan juga tarawih. Berikut behavioral mapping juga dilakukan pada sholat itikaf dan juga sholat tahajud, di mana bisa dilihat perubahan fungsi ruang sholat menjadi ruang tidur untuk para jamaah sebelum mereka melakukan rangkaian ibadah sholat tahajud.
Lalu ini untuk sholat Jumat, di mana bisa dilihat juga penggunaan ruang sholat dan juga plaza itu sepenuhnya untuk kegiatan sholat. Dan untuk sholat Id, ini merupakan rangkaian puncak dari bulan Ramadan, di mana Masjid Istiqamah Bandung ini juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menutup jalan dari Jalan Cilamaya, Hayam Wuruk, Citarum untuk kebutuhan sholat. Dan untuk persebarannya ini dapat dilihat dari behavioral mapping di slide ini, di mana ruang sholat itu dia tidak dipakai sama sekali, hanya plaza dan juga jalan sekitar yang ditutup. Dan berikut perbandingannya dengan bulan biasa, dan dapat dilihat kondisi masjid ini lebih sepi bila dibandingkan dengan bulan Ramadan, dan hanya mewadahi kegiatan ibadah sholat 5 waktu. Ini untuk data subuh dan zuhur. Lalu ini untuk asar dan maghrib. Ini isya. Dan untuk melengkapi observasi aktivitas melalui behavioral mapping, berikut adalah analisis kuesioner yang menggunakan metode skala Likert untuk perhitungan rating scale yang menggambarkan persepsi jamaah terhadap ruang Masjid Istiqamah Bandung. Pertanyaan kuesioner dibagi berdasarkan 5 aspek indikator social sustainability. Jawaban yang didapat dalam bentuk rentang nilai 1-4 untuk melihat pengalaman jamaah selama beraktivitas pada Masjid Istiqamah Bandung. Berikut untuk tabel kriterium dan rating scale terkait interaksi sosial. Ini untuk keamanan bersama, identitas arsitektural, fleksibilitas, dan yang terakhir ini ada partisipasi sosial. Dan dari tabel kriterium dan juga rating scale ini dapat dilihat rating dari jamaah di mana pada Masjid Istiqamah Bandung terdapat kelima indikator tersebut yang digambarkan dari persepsi yang sangat setuju berdasarkan penilaian skala Likert. Dan dari hasil sintesis observasi dan juga kuesioner menghasilkan uraian yang dapat mendeskripsikan indikator social sustainability. Indikator interaksi sosial yang terjadi pada Masjid Istiqamah Bandung sering terjadi tiap pengadaan sholat dan juga. Terima kasih, Teresa. Selanjutnya, Saudari Christina Tias Trikasih dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, semoga sudah dapat terlihat dengan jelas dan terdengar dengan jelas. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Mukofa dan juga Pak Sahid serta teman-teman yang saya kasihi. Saya Christina Tias Trikasih, izinkan saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Perubahan Aktivitas dan Settings dalam Rumah dan Rumah Toko dengan Pecinan Cirebon yang merupakan rangkuman dari skripsi saya Perubahan Aktivitas dan Settings dalam membentuk karakteristik bangunan-bangunan di Pecinan Cirebon dengan objek studi utuh, rumah, rumah toko, sekolah, dan juga restoran. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana penelitian ini dilakukan sebagaimana Pecinan merupakan kawasan bersejarah dari kota Cirebon itu sendiri, dan merupakan saksi pertemuan antara akulturasi dari masyarakat setempat dan juga masyarakat Cina atau Tionghoa. Dan di mana setelah perkembangan kebutuhan dan aktivitas hingga saat ini, hal itu tentu mempengaruhi ruang-ruang aktivitas yang ada di dalamnya. Dan kemudian dikaji serta diteliti dengan sampel rumah dan rumah toko yang mengalami perubahan fungsi dan settings dari arsitektur Pecinan Cirebon yang kemudian mempengaruhi perubahan karakter bangunan-bangunan di Pecinan itu sendiri. Lalu untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana perubahan perilaku dan settings dalam membentuk karakteristik bangunan-bangunan di Pecinan Cirebon. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan bagaimana perubahan dan perilaku dan settings yang tentunya berpengaruh pada karakter bangunan-bangunan di Pecinan Cirebon. Untuk metode yang digunakan, di sini diambil dari Research Methods of Architecture untuk pengambilan gambar, pemetaan, yang kemudian disketsa dan didigitalisasi, kemudian ditranskrip ke diagram untuk dianalisis. Lalu ini untuk kerangka berpikir, dan di sini saya memakai 2 teori utama. Yang pertama, Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World by Paul Oliver, yaitu pada bab behavior. Jadi bagaimana aktivitas itu kemudian membentuk settings, baik dari komunitas, personal, atau urban dan rural settingsnya. Lalu kemudian di sini juga diambil bagaimana karakter bangunan-bangunan Pecinan dari The Boat in the City by Johannes Widodo. Kemudian ini merupakan cakupan penelitian, di mana di sini saya akan membahas untuk rumah tinggal Jalan Kanoman, yang merupakan satu-satunya rumah yang masih dipertahankan oleh cagar budaya untuk tidak dirubah secara fasad di Jalan Kanoman, dan diambil juga sampel untuk rumah toko dari PD Herman. Dilakukan pengambilan data secara primer. Ini merupakan rumah tinggal Jalan Kanoman, di mana memiliki fungsi hunian yang kemudian sekarang hanya berubah menjadi fungsi penyimpanan, namun memiliki nilai historis yang sangat kuat dalam rumah ini.
di mana di sini juga dilihat dalam jejak digital bagaimana rumah tinggal dan toko lama kemudian berubah jadi toko dan gudang baru dan kemudian ditinggalkan pada tahun 2018 karena dari hasil wawancara dengan alasan adanya feng shui yang buruk terhadap pemilik rumah sehingga rumah ini kemudian hanya dijadikan gudang untuk toko dan gudang barunya. Serta di sini jika dilihat dari jejak digital dapat juga terlihat perubahan courtyard atau karakter dari bangunan pecinan ini sendiri. Lalu ini merupakan foto-foto primer yang diambil dari bangunan yang masih asli, dari tampak depan, teras, lalu ini adalah area courtyard-nya. Ini adalah area courtyard yang memang sudah berubah juga dari pemilik. Nah, ini merupakan area kamar tidur yang dapat dimasuki. Jadi hanya ada beberapa kamar tidur yang dapat kita masuki dan masih memiliki struktur dan konstruksi serta karakter Chinese yang masih kental di sini. Lalu kemudian dipetakan dan diukur secara primer bagaimana denah dulu dan denah sekarang, yang dimana dulu di sini juga memiliki sekat-sekat untuk altar langit, dan ini merupakan denah sekarang yang menjadi ruang berkumpul di area tengahnya. Kemudian ini juga ditranskripkan dalam bentuk 3D bagaimana courtyard pada area tengah itu kemudian berubah dari feng shui dari pemilik. Kemudian ini merupakan perubahan settings, jadi karena ada penambahan gudang baru di sebelah rumah ini, kemudian ditambahkan pintu oleh pemiliknya untuk menuju ke toko baru dan juga ke toko lama. Kemudian ini merupakan karakter yang masih dipertahankan, baik dari atap yang masih menggunakan atap ngasan dengan material yang masih dipertahankan, tanah liat, dan juga konstruksi kayu, lalu juga digunakan gunungan kayu. Namun ada beberapa karakter material yang diganti. Jadi seperti contohnya area tengah ini, atapnya sudah menjadi atap seng namun dengan konfigurasi atap yang masih atap Cina. Lalu kemudian diteliti juga bagaimana karakter bangunan yang masih dipertahankan, karakter tokung yang berbeda, teras depan, area courtyard, dan juga lantai atas. Kemudian selanjutnya untuk rumah toko PD Herman, di mana rumah toko PD Herman juga mengalami reduksi aktivitas sama seperti dengan rumah tinggal. Jadi awalnya itu dia merupakan rumah dan toko, tapi sekarang hanya dialokasikan sebagai toko dan juga storage atau gudang. Jadi dari hasil wawancara, memang rumah ini ditinggalkan karena pemilik ingin mendapat hunian baru yang terpisah dari toko. Ini untuk karakter sebelum dia menjadi gudang, jadi di depan ada toko, lalu di belakang ada gudang yang belum terdapat mezanin. Kemudian terdapat kamar tidur untuk penghuni di area atas, lalu terdapat ruang keluarga di area atas, ruang tamu di area bawah, dan juga area toilet dan dapur. Dan dari konfigurasi ini dapat dilihat bahwa bagaimana ruko-ruko yang ada di pecinan Kanoman ini memiliki konfigurasi yang masih real atau masih nyata dengan karakter pecinan pada umumnya. Kemudian ini untuk kondisi saat ini, toko, kemudian ini kamar-kamar yang sudah berubah menjadi gudang. Ini area gudangnya sudah menambah mezanin, area tengah yang hanya digunakan sebagai area cuci. Lalu kemudian ini untuk ruang keluarga, dan ini untuk area courtyard yang ada di atas. Jadi dia semua sudah dialokasikan sebagai fungsi gudang. Kemudian ini toilet dan dapur yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian juga diteliti bagaimana fasad pada ruko-ruko yang ada di Jalan Kanoman itu berubah. Jadi dulu dia memiliki fasad-fasad yang memiliki karakteristik Cina, bangunan Cina pada umumnya, dan kemudian berubah, tapi dengan tatanan bangunan yang sebetulnya masih asli karakter arsitektur Cina itu sendiri gitu. Dan ini tentunya memiliki perhatian khusus pada penelitian ini karena bagaimana bangunan cagar budaya itu dia masih dipertahankan pada konfigurasi, namun fasadnya berubah sehingga mengubah citra dari kawasan itu sendiri. Nah, kemudian di sini bagaimana dirangkum bahwa perilaku yang merupakan hasil dari aktivitas itu sendiri kemudian mengubah settings pada bangunan yang menjadi activity area analisis pada penelitian ini dalam bentuk fisik, baik fasad, tatanan, ataupun settings fisik pada bangunan yang kemudian mempengaruhi karakter dari bangunan itu sendiri. Lalu waktu untuk presentasinya telah habis. Oh baik, ya mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan.
mungkin berlaku di sini kemudian mempengaruhi karakteristik arsitektur. Terima kasih. Baik, terima kasih Christina. Selanjutnya Saudara Rafida Hapsari Prasetigrum dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafida Hapsari Prasetigrum dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudulkan Kajian Karakteristik Informal pada Koridor Sekitar Perguruan Tinggi dengan Objek Studi Jalan Dipati Ukur dan Jalan Taman Sari. Sebelumnya, mahasiswa beraktivitas di area sekitar kampus pada jangka waktu yang cukup lama, dan mahasiswa juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang akan tinggal di sekitar kampus. Kampus sebagai fungsi besar suatu kota memicu timbulnya tempat tinggal dan bisnis. Banyaknya aktivitas yang terjadi di area perguruan tinggi mengundang munculnya kegiatan informal. Di Jalan Dipati Ukur terdapat 2 perguruan tinggi yang letaknya berdekatan, yaitu ITHB dan juga Unikom, dan di Jalan Taman Sari juga memiliki 2 perguruan tinggi yang letaknya berdekatan, yaitu Unisba dan Unpas. Berdasarkan hal tersebut, didapati pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas di area perguruan tinggi memberi pengaruh dalam pembentukan ruang informal di sekitarnya, dan yang kedua, bagaimana karakteristik koridor di sekitar perguruan tinggi yang dipengaruhi oleh kegiatan informal. Di sini saya menggunakan teori mengenai koridor, informalitas perkotaan, dan juga perencanaan kota. Dengan metode penelitian observasi dan pendekatan kualitatif, saya mengumpulkan data literatur berdasarkan peraturan setempat dan juga data lapangan berupa kondisi existing dan juga non permanen. Dan berikut merupakan bentuk pedagang kaki lima yang ada di Jalan Dipati Ukur dan Jalan Taman Sari. Di Jalan Dipati Ukur sendiri, Unikom terletak pada titik 4 dan ITHB terletak pada titik 3. Namun titik yang menjadi pusat aktivitas paling ramai berada di titik 1, yaitu persimpangan yang dekat dengan Monumen Perjuangan. Untuk di Jalan Taman Sari sendiri, titik yang menjadi pusat aktivitas paling ramai berada di titik 2 dan 4. Titik 2 merupakan titik di mana letak Unisba dan Unpas, dan juga titik 4 yaitu persimpangan Jalan Sulanjana. Di sini adalah segmen A Jalan Dipati Ukur. Jadi didominasi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di sisi barat. Dan gerobak ini menjadi pembatas antara ruang jalan dengan bangunan, sehingga ruang kosong di antara bangunan dengan ruang jalan tidak terlihat dengan jelas. Adanya pedagang kaki lima juga memberi kesan tidak monoton akibat kesamaan GSB serta tinggi bangunan di sepanjang segmen ini. Untuk di segmen B, tidak terdapat banyak pedagang kaki lima, dan adapun pedagang kaki lima berada di sini menggunakan media gerobak untuk berjualan di bahu jalan, tepatnya di persimpangan. Dan pedagang kaki lima ini menjadi daya tarik dari koridor yang monoton. Dan pedagang kaki lima hadir menjadi hal yang dapat menandakan adanya jalan di antara batas sisi koridor yang monoton. Di segmen C, didominasi oleh pedagang kaki lima dengan media berjualan berupa gerobak terletak di bahu jalan koridor sisi barat. Dan pedagang kaki lima di sini, dia menandakan perbedaan fungsi yang formal seperti perguruan tinggi dan fungsi yang tidak formal seperti perdagangan. Karena pedagang kaki lima hanya terletak pada sisi yang tidak digunakan, yang tidak berbatasan langsung dengan perguruan tinggi. Dan pedagang kaki lima pada malam hari juga menjadikan area tersebut lebih hidup dan tidak mencekam karena sepinya kegiatan. Untuk di segmen A Jalan Taman Sari didominasi oleh pedagang kaki lima yang tertata sehingga memiliki tempat tersendiri untuk berjualan. Dan pedagang kaki lima di sisi timur terletak di jalur hijau, sedangkan sisi barat terletak di trotoar. Di sisi timur itu yang berbatasan dengan Unpas, dia berbatasan dengan dinding masif yang tinggi. Dengan adanya PKL ini membuat sisi tersebut lebih hidup. Dan berbeda dengan sisi barat yang berbatasan Unisba, tidak terdapat pembatas yang masif sehingga interaksi antara ruang privat kampus dengan ruang pejalan kaki dan pedagang kaki lima di luarnya dapat tetap terjalin. Untuk di segmen B Jalan Taman Sari, pedagang kaki lima berjualan di sisi barat, itu sisi yang digunakan oleh lahan parkir pertokoan, dan juga terdapat bengkel mobil yang menggunakan ruang kosong di depan ruang pertokoan. Untuk di segmen ini, pedagang kaki lima mengakibatkan ruang pejalan kaki menjadi gelap serta tidak terlihat dari jalan, sehingga hadirnya pedagang kaki lima tidak memberikan kesan positif. Dan kios-kios bengkel cat juga memberikan kesan kumuh karena bentuk serta penempatannya yang kurang baik. Untuk di segmen C,
Terdapat pedagang kaki lima dengan media berjualan, kios, tenda, dan juga gerobak. Kios dan tenda terletak di jalur hijau dan gerobak terletak di trotoar dan bahu jalan. Kios yang terletak di jalur hijau tidak menghalangi trotoar serta memiliki bentuk yang memadai sehingga memberi kesan positif. Untuk pedagang kaki lima di bawah pohon memberikan pengaruh baik dari segi tampilan ruang koridor karena menghilangkan kesan suram dari padatnya pohon yang menghasilkan ruang tersebut menjadi lebih gelap. Dari penelitian ini saya menemukan bahwa pedagang kaki lima di ketiga segmen Jalan Dipati Ukur cenderung memiliki pola yang sama, menggunakan gerobak serta berjualan di bahu jalan. Pedagang kaki lima di kawasan ini terpengaruhi oleh aktivitas di sekitarnya sehingga kemunculan dan letaknya tidak selalu sama. Berbeda dengan Jalan Taman Sari, pedagang kaki lima di segmen A terletak teratur. Pada segmen B, pedagang kaki lima tidak terletak beraturan dan media berjualan kios bentuknya tidak seragam. Untuk segmen C, pedagang kaki lima terletak di trotoar dan bahu jalan dengan media berjualan yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan, studi mengenai aktivitas sebagai pembentuk kegiatan informal membuktikan bahwa aktivitas yang berbeda dapat memberi pengaruh terhadap pembentukan kegiatan informal yang berbeda pula. Dan karakteristik koridor yang dipengaruhi oleh kegiatan informal dapat dilihat jika membandingkan karakteristik koridor ketika terdapat pedagang kaki lima dan tidak. Segmen jalan yang berbeda memiliki aktivitas masyarakat serta desain ruang koridor yang berbeda sehingga menghasilkan karakteristik informal ruang koridor yang berbeda pula. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rafida atas presentasinya. Para hadirin, 4 penyaji ketiga telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Dr. Insinyur Muhammad Bukofa MT untuk menyampaikan ulasannya. Terima kasih, Mbak Dela. Ya, untuk yang sesi ketiga ini juga tidak kalah serunya ya, topik-topiknya, terutama yang terakhir Mbak Rafida ya, yang meneliti sektor informal. Sektor informal itu dimanapun dan kapanpun masih menjadi satu pekerjaan rumah atau PR bagi semua pihak gitu. Karena sektor informal itu pula Jokowi jadi presiden gitu. Karena dulu waktu jadi wali kota itu dianggap berhasil memindahkan ya, atau mengatur ya, para pedagang kaki lima ke tempat yang lebih layak gitu. Jadi tidak mengganggu ruang publik. Ya ini sekedar tambahan informasi ya. Tapi saya pikir apa yang dilakukan oleh Mbak Rafida dengan sektor informal ini, kalau seandainya nanti lulus dari Unpar lalu ingin lanjutkan S2 atau yang lain, barangkali ini menjadi satu topik yang bisa dikembangkan gitu. Nah, Mbak Rafida tadi juga menyampaikan adanya temuan-temuan ada pola spasial gitu. Jadi bagaimana pedagang itu memanfaatkan trotoar dalam mereka berkegiatan gitu. Lalu desain-desain gerobaknya yang ternyata tidak sama gitu. Nah, barangkali kalau di dalam penelitian ini bisa lebih spesifik ya. Jadi misalkan pola spasial yang terbentuk seperti apa gitu. Nah itu akan lebih menarik sebagai satu temuan ya. Lalu barangkali juga bisa ditipologikan desain-desain gerobak itu seperti apa. Mereka yang jualan makanan ringan dengan makanan yang berat, barangkali desain gerobaknya beda, misalkan gitu ya. Oke. Lalu Mbak Kristina yang meneliti rumah toko ya, rumah toko di Pecinan Cirebon. Saya pikir juga kota-kota yang mempunyai pecinan itu hampir pasti juga ada rumah tokonya, dan ini juga menjadi satu topik yang tidak pernah habis untuk diteliti ya, karena memang menyimpan banyak tema-tema untuk diteliti gitu. Apa yang dilakukan oleh Mbak Kristina
itu lalu apa namanya, mengarah kepada seperti apa tipologinya, kemudian bagaimana morfologi yang terbentuk gitu ya. Nah, tadi ada sedikit data yang menjelaskan ya, tentang kondisi rumah toko pada saat dulu, kemudian sekarang seperti apa. Nah, komparasi-komparasi itu tentu akan memberikan satu gambaran bagaimana rumah-rumah toko itu bermorfologi gitu. Sehingga dapat di-trace apa namanya, perkembangannya dan seterusnya. Lalu tadi Mbak Teresa ya, yang juga meneliti tentang Masjid Istiqomah. Ini topiknya hampir sama dengan Mas Akmal tadi ya, social sustainability gitu. Di Masjid Istiqomah tentu tadi didapatkan atau diketahui atau ditemukan gitu ya. Ada dua kegiatan ibadah penting kan. Satu ibadah yang sifatnya wajib dan ibadah yang sifatnya sunnah gitu. Dan masing-masing punya karakteristiknya ketika itu bersinggungan dengan social sustainability-nya. Bahkan tadi diteliti pada saat adanya ritual untuk apa namanya Lebaran ya, sholat apa namanya Idul Fitri, yang itu akan berdampak pada pola spasialnya juga. Nah, penelitian ini tentu akan menjadi sesuatu yang ya selain berguna, memberikan satu perspektif ya yang beda pada Mbak Teresa ya. Mbak Kela atau Pak Said tadi yang terakhir apa ya? Memang 3 kok Pak. Oh 3 ya? Memang 3. 3, oke ya. 3 ya, bukan 4 ya. Enggak Pak. Oke, ya. Begitu Pak Said. Terima kasih Pak Said. Jadi, Pak.